Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat malam. Hari ini kita bertemu dengan seorang anggota kepolisian. Itu Ibda Yogi Ferdiansyah SHMA. Selamat malam. Ada sesuatu yang netizen mungkin perlu mengetahui tentang siapa Bang Yogi ini. Kita punya Bang Yogi deh, Bang. Ya. Siapa Bang Yogi ini, terus bagaimana perjalanan karir beliau, terus bagaimana sampai di penghujung beliau tersandung dengan sebuah permasalahan. Nah, ini akan kita kupas dan akan kita kulik di dalam sebenarnya bagaimana perjalanan karir dari seorang. Selamat malam Bang Yogi. Selamat malam Pak. Bang Yogi, jadi dengan permasalahan Bang Yogi yang ada saat ini, netizen mungkin bertanya-tanya siapa sebenarnya Ibda Yogi Ferdiansyah SHMA ini. Lalu bagaimana perjalanan dari sisi usaha, dari sisi bisnis, terus bagaimana perjalanan semua yang dia peroleh sampai dengan dia memiliki harta yang sangat luar biasa yang didengar oleh netizen saat ini. Nah, ini kita kupas perjalanannya. Nah, sebenarnya Bang Yogi ini aslinya orang mana? Alhamdulillah Bang Mirza sudah mengundang dan saya berkesempatan hadir di malam ini. Saya bisa perkenalkan diri. Saya Yogi Ferdiansyah dengan gelar SHMA, berpangkat di Kepolisian, pangkat Inspektur 2. Di sini saya lahir di Bengkulu, orang asli Bengkulu, orang Bengkulu asli, yang lahir di tahun 91. Sekarang umur saya 34 tahun. Tapi memang orang tua orang Bengkulu gitu. Ya, kami kalau dari tanah kelahiran orang tua itu dari suku Serawai, dari Jabat Akar, Talo, Bengkulu Selatan, sekarang Seluma. Ya. Jadi dari kelahiran Bengkulu dulu tahun 34 tahun yang lalu. Terus pendidikan sekolah di mana lagi perjalanan sekolah? Ya, ini tarik ke belakang ini ya. Jadi saya ini dari TK nih, TK di TK Taman Remaja, kemudian lanjutkan SD di SD Negeri 82, kemudian lanjut lagi tanpa halangan saya SMP di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, kemudian lulus lanjut lagi saya lanjut ke SMA Negeri 2 Kota Bengkulu yang kelulusan di tahun 2008-2009 dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Nah, Bang Yogi ini dikenal oleh kalangan rekan-rekan kawan sejawat ya. Orangnya memang sudah berbisnis. Sejak kapan Bang Yogi ini hobi memulai usaha bisnis ini Bang Yogi? Ya, tidak serta-merta saya ini punya basic bisnis tanpa pengaruh dari orang tua. Jadi orang tua saya Bang dulu memulai karirnya sebelum jadi PNS itu berkebun kopi. Nah, kami memang dari kecil sebelum saya sekolah, saya dan kakak saya itu sudah diajarkan untuk mandiri dan ikut dalam bisnis kebun kopi yang dilakukan orang tua saya itu. Sejak usia berapa ikut bisnis kebun kopi itu? Enggak, kalau secara ikut itu namanya kita masih kecil kan Pak ya, masih kecil. Sebelum TK itu kita udah diajak kebun kopi, kemudian SD kita diajak untuk bercocok tanam kebun sawit di Babatan ya kan, kebun sawit di Babatan. Sampai ke tingkat SMP pun kami terus ikut
jejak mengikuti karir bisnis dari orang tua, jualan beras Pak. Jualan beras di pasar Panorama, jual manisan di pasar Panorama. Ya, memang dari dulu orang tua yang memberikan jiwa untuk berusaha di luar orang tua ini selaku PNS ya Pak. Artinya memang sudah dididik sejak kecil ya. Memang dari kecil. Nah, dari semenjak Bang Yogi menamatkan sekolah SMA Negeri 2 tahun 2008, 2020, 2009 ya. Terus kemana lagi Bang Yogi ini perjalanannya? Jadi setelah tamat di 2008-2009 itu saya mencoba di keberuntungan saya tes di sekolah negara IPDN waktu itu. Oh, IPDN. Waktu itu IPDN. Ya, tapi memang belum rezeki. Saat pantauan akhir saya gagal. Nah, yang diterima 16, nama saya di 17. Ya, kemudian saya karena sudah dapat SPMU namanya waktu itu, penilaian atau penerimaan di Universitas Bengkulu terkait dengan NIM, kalau dulu NIM ya, NIM. Nah, itu saya sudah mendapatkan tiket untuk masuk ke Universitas Bengkulu untuk di akuntansi, dari ekonomi. Ya. Tahun berapa itu? 2009-2010 itu Pak. Di Universitas Bengkulu ya? Ya. Bagian akuntansi. Akuntansi. Nah, masuk semester 3 saya mencoba lagi perolehan untuk ikut tes di instansi negara. Bintara Polri di 2009, itu angkatan 33. Nah, saat itu saya jatuh lagi di Pantohir Pak. Pada tahun 2009. Jatuh lagi di Pantohir. Jadi kuliah saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan kuliah lagi. Kemudian yang akhir tahunnya saya ikuti lagi. Tahun berapa itu? 2010 Pak. Pada tahun 2010. 2010 itu di Januari Februari saya ikut tes. Alhamdulillah di bulan Maret saya lulus pendidikan di Watu Kosek selama 2 bulan setengah dan lanjut di sekolah reserse Pak, di Megamendung waktu itu kami. Ya, lulusnya 2010 Oktober Pak. Sebelum kita lanjut ke karir ke depan Bang Yogi kan, ada yang unik di sini. Artinya Bang Yogi ini katanya pada saat kuliah ini hobi juga berbisnis nih. Bisnis apa Bang Yogi jalani sewaktu kuliah ya? Jadi kuliah kan kita ada modal dari orang tua. Ya, seperti kendaraan motor kita sambil pakai, kemudian kita jual. Ada teman dari kampung, dari luar pengen motor, kita carikan motor. Ya bisnis kecil-kecilan dari kendaraan roda 2 itu. Gak ada bisnis ya? Ya, alhamdulillah bisa bayar sendiri kuliahnya. Ya. Kapan Bang Yogi ini mulai berbisnisnya lebih intens? Ya. Kalau intens itu Pak, kita berawal dari 2010. Itu kan sudah dapat gaji dari negara. Setelah menamatkan jadi Bintara ya? Jadi Bintara itu. Jadi pangkat Brigadir 2. Kalau saat itu gajinya 2.900.000, nah, dapat remun sekitar 1.700.000-an waktu itu. Jadi adalah sekitar 4 juta, hampir 5 juta waktu itu Pak ya. Nah, disitulah saya mencoba untuk mengumpulkan uang, karena posisi kan ketika kita tamat Bintara Polri, ada yang dari luar kota. Ada yang memang dari kota. Nah, alhamdulillah saya dari kota. Tidak keluar biaya akomodasi, makan, tempat tidur dan lain-lain karena rumah dekat, daripada rumah orang tua kan. Waktu itu tinggal dengan orang tua. Iya, di Polda ke tempat tinggal orang tua itu cuman nggak sampai 1 kilo Pak. Jadi dekat kan, tidak ada biaya lain-lain saya. Uang itulah yang saya kumpulkan. Nah, memang Pak, saat itu saya sudah ada kendaraan diberikan orang tua waktu di zaman kuliah. Ya. Kuliah Bang Yogi pakai apa? Pakai motor, ada juga pakai mobil Yaris. Sudah punya mobil ya? Iya, mobil Yaris tahun 2007 waktu itu Pak.
masih cukup muda lah di 2010 kan, Iya. baru 3 tahun. Ya. Itu yang diberikan kepada saya oleh orang tua. Nah, dari mulai itulah Pak, saya mencoba untuk modal, gimana caranya uang saya bisa terkumpul, dari gaji terkumpul. Kemudian saya mencoba mencari uang dari luar. Nah, di 2010 uang terus saya kumpulkan sampai dengan 2011-12. Nah, alhamdulillah di 2011 itu saya inisiatif orang tua untuk membelikan saya rumah tempat tinggal. Nah, sebagai lebih mandiri, Pak. Dari orang tua. Jadi orang tua ini memang memberikan saya fasilitas, mobil, rumah. Walaupun rumah itu ya waktu itu masih belum jadi total ya. Nah, di 2012 mobil itulah saya pamitkan sama orang tua. Kalau mobil ini nggak ada gunanya untuk saya, ya di situ saya pamit jual, ya dapatlah modal saat itu 135 juta 2012. Dapat itu, kemudian dari hasil gaji saya Pak, itu nggak pernah saya ambil ini, nggak pernah saya ambil, saya kumpul sama orang tua bilang, uang ini sudah 140 jutaan dia bilang, gimana kalau kamu itu investasi di kebun. Nah, di situ Pak, saat itu 2012 saya udah ada kebun sekitar 3 hektar, masih SKT, harganya dulu memang 145 juta digunakan sama orang tua. Kebun itulah yang saya balik namakan atas nama Yogi Ferdiansa di 2012 itu Pak. Nah, modal dari mobil itulah yang saya kelola. Saat itu saya dinas di Polda Bengkulu, kebetulan di Subdit Harda Curanmor di 2012 itu. Nah, di situ ada kesempatan kenal-kenal sama orang pihak-pihak leasing, Pak. Nah, leasing memberikan kesempatan saya, ada mobil-mobil yang murah, lelang-lelang murah. Ya di situ dari 135 saya beli mobil lelang, saya perbaiki. Nah, kalau bahasa kami itu ngesol aja Pak. Ada barang-barang dikit, ngesol, dan murah, habis itu kita jual. Itu lumayan untungnya Pak. Ya dari 5 sampai 15 juta waktu itu. Satu unit Pak. Ya berjalan mungkin rezeki saya kan, rezeki saya memang kita tidak buka showroom, tapi 1-2 sebulan sekali itu dapat. Jadi jual menang pakai jual. Siapa yang teman-teman di kantor pun, wah ini mau beli, nah silakan. Dari tahun 2012 itu. 2012 Pak, 2012. Terus sampai berapa unit punya dari 2000? Kayaknya kan sudah dapat keuntungan, kayaknya investasi lagi. Iya, jadi di 2012, 13 rutin itu main jual mobil kendaraan pribadi. Masuk 2014 kita dapatlah modal, ya alhamdulillah saat itu saya investasi lagi di kebun Pak. Kebun lain 1 hektar. Jadi total kebunnya berapa hektar? Saat 2014 itu udah 4 hektar. 4 hektar. Kebun sawit ya? Kebun sawit, ya. Kebun sawit ya kecil-kecilan lah. Ya 2014. Mobil pribadi pun udah ada Pak ya. Saat itu belum nikah juga saya. Masih bujang ya? Masih bujang. Tapi sudah memiliki aset yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Terus gimana lagi perjalanan bisnis? Ya, kita lanjut lagi Pak. Bisnis itu terus kita kelola, dan juga bukan juga bisnis sih, ya kan, peluang usaha kecil-kecilan Pak ya. Peluang usaha kecil-kecilan untuk kebun, hasil panen yang per 2 minggu sekali itu kan. Kebun saat saya beli itu memang udah panen. Itu uangnya selalu saya kumpulkan, ya kan. Terus kalau sama saya habis Pak, sama orang tua. Jadi titip terus sama ibu saya kan. Ibu saya kumpul. Ibu saya bilang, udah sekian uangnya. Udah sekian uangnya. Karena
Makan saya gratis, Pak. Ya. Makan saya gratis. Nah, ini rahasia nih, Pak. Ya. Saya di 2010 itu, saya punya bapak angkat. Bapak angkat ini komandan saya sendiri. Ya. Nah, di situ juga beliau yang bantu saya karena saya kerja tetap jadi penyidik, kadang sama beliau, ya kan, sama beliau. Ya beliau yang bantu saya untuk sekolah selesaikan kuliah waktu itu, Pak. Ya. Oh, sambil ini balik kuliah. Kuliah. Nah, Alhamdulillah beliau yang membiayai sampai saya sarjana S1. Iya. Tahun berapa tamat sarjana S1? 2014. 2014. Sarjana hukum apa? Sarjana hukum. Akhirnya dari ekonomi lulus hukum dari situ. Kampusnya mana nih? Unihas. Di Unihas. Oh, ya, lulusnya di Unihas. Pada tahun 2014. 2014. Nah, karena konversi dulu, Pak. Iya. Dari Uni. Nah, lanjut ya Pak, yang terkait 2015 saya pun menikah. Menikah. Tahun berapa Bang Yogi? 2015 saya menikah. 2015 ya. 2015. Alhamdulillah 2015 itu rumah pun udah ada, kendaraan pun udah ada, Kebunnya ada juga. kebun pun udah ada, modal usaha pun waktu itu masih ada. Masih ada. Nah, modal usaha itulah yang saya sekitar 250 juta yang saya pegang setelah menikah. Saya pegang 250 juta modal usaha saya. Di situ saya bikin toko, Pak. Toko apa nih Bang Yogi? Toko manisan. Toko manisan. Jadi lumayan lengkap lah toko manisan itu. Iya. Tempatnya Tempatnya juga pas di depan rumah ibu bapak angkat saya, Herta dan Budi. Rumahnya. Nah, di situ ada jualan minyak goreng, seluruh perlengkapan rumah tangga ada. Kemudian ada es krim, ada gas 3 kg, 10 kg. Kemudian ada rokok, ada minyak isi ulang, ada galon aqua isi ulang, ada galon aqua tidak isi ulang. Ada juga di sebelahnya kan dua ruko dijadikan satu, Pak. Sampingnya itu galon RO namanya saya bikin. air mineral itu isi. Air mineral isi ulang tapi yang standar R ya, tutup merah. Tutup merah. Di situ 2015 udah mulai usahanya nampak. Kalau kemarin kan nggak nampak. Iya. Paling di mobil, jogging ganti mobil aja kan gitu ya. Jadi dari tahun 2015 setelah menikah, Bang Yogi baru membangun usaha yang lebih serius kayak ini. Iya. Toko tadi. Alhamdulillah. Terus gimana perjalanan dari usaha itu tahun ini? Sudah ada, toko sudah ada, air mineral sudah Air ada. mineral sudah ada. Jadi 2015 itu kan saya sudah menikah, menikah dengan Tiara Kalia Dewi, istri saya. Nah, alhamdulillah saat itu saya diberi kesempatan oleh bapak mertua saya, almarhum Usman Ali. Nah, yang saat itu jadi kepala cabang leasing. Nah, leasing apa nih? Saat itu Arta Buana. Arta Buana. Ya, leasing Arta Buana. Apa peluang nih karena mertua ada di usaha ini? Nah, saat beliau jadi kepala cabang di leasing Arta Buana, beliau itu kan leasing Arta Buana itu banyak aset berupa unit truk gitu. Ya, unit truk. Nah, di situ disampaikan sama beliau, coba kamu usaha truk, bisnis material lah dari truk. Ini Bapak lagi lelang sekitar 80 unit waktu itu. 80 unit. Nah, saya ambillah kalau bisa dikasih harga spesial, saya mau. Dia bilang kan mertua sendiri kan. Mertua sendiri disampaikan sama beliau, ya ambillah. Nah, itu 145, saya dapat 3. 145 juta dapat 3 unit. Dapat 3 unit. Oh, itu awal dari Bang Yogi punya mobil dump truck itu? Bukan dump truck. Jadi harga murah, ya kita wajar juga dengan kondisi yang harus servis luar biasa kan.
Jadi mobil apa waktu itu dia? Dapat LT 300 ya, dan 300 harus servis full ya. Kemudian dapat Dena 2009, nggak ada baknya, mesinnya jebol, ya kan? Ban harus servis. Kemudian Dena lagi 2010 sama kondisinya seperti itu. Dengan modal 145 waktu itu. Nah, memang agak susah memulai itu Pak, karena kan saya tidak ada basic terkait dengan truk. Iya. Karena selama 2012 sampai 2015 itu mobil kecil terus. Pak. Jenis minibus lagi. Iya, kalau mobil kecil kita lihat kondisi luar babak belur, pasti dalam babak belur. Iya. Nah, kalau truk ini kalau luar babak belur, di dalam belum tentu. Belum tentu. Di luar mulus, dalam babak belur. Nah, di situ 2015, alhamdulillah saya ada teman saat itu namanya tinggal di Bumiayu. Nah, beliau lah menyampaikan, saya ada supir, saya bisa memperbaiki itu untuk Kang Bugi. Karena sudah ada kedekatan emosional, ya bagus atau tidaknya berkembang ini. Saya bermohon sama Kang ya kan bantu saya. Oh ya, kita bantu. Nah, disitulah awal mula saya bisa berkembang bisnis di usaha di angkutan juga. Nah, dari tiga kita bangun oleh sama-sama Kang ini kita bangun L300 kita bangun. L300 saya gunakan untuk angkut sawit sendiri. Nah, saat itu ini bukan meriah ya. Memang orang tua saya udah punya kebun sawit sedikit-sedikit yang saya, karena saya udah punya unit L300 sama mobil kami mengangkut hasil panennya sendiri. Nah, supirnya pun saya masih ingat. Supir yang L300 itu namanya Pak Ade, karena paman saya sendiri kan. Kedua, supir saya truk yang pertama itu namanya Ferry. Yang kedua yang itu namanya Irwan. Di situ. Nah, terus Bang Yogi tahun berapa tadi mengangkat pertama unit truk ya? 2015 ya? Oh, langsung nih setelah nikah langsung aktif. Langsung, karena modal usaha yang saya bawa sebelum nikah kan 250 juta waktu itu ya. Saya gunakan untuk warung. Nah, yang untuk truk ini ya kan, saya saat itu pinjam Bank BRI. Karena selama 2010 sampai 2015 teman-teman udah pinjam bank, saya belum. Saya pinjamlah Bank BRI. Bank itu yang buat bisnis. Ya. Terus kayaknya Bang Yogi jadi suka membeli mobil-mobil unit truk ya. Terus sampai berapa unit itu Bang Yogi? Alhamdulillah Bang, itu juga karena rezeki dari Yang Maha Kuasa kan, dilancarkan dan dipertemukan dengan orang yang tepat, supir yang tepat dan mekanik yang tepat. Nah, supir saya nggak neko-neko, beliau ini memang saya sistemkan setorannya nggak terlalu mencekik agar mobil lebih terapat. Saat itu saya sampaikan ya, setoran itu bebas, lepas kunci, pokoknya mau narik material, narik batu bara ataupun apa. Yang penting 1 minggu itu beliau harus store ke saya 1,5 sampai dengan 2 juta. Tergantung tarikannya ya. 1,5 sampai 2 juta per minggu. Ya. Per minggu. Dan juga saya pun udah dapat pundi-pundi dari kebun dan warung itu udah lumayan, alhamdulillah saat itu Pak. Alhamdulillah. Kemudian dari supir ini amanah, saya terus nambah di 2016 nambah 16 di malah nambah 3 di 2016 nambah 3. Jadi sudah punya berapa unit? 5 ya, yang jenis truk, yang L300 tadi. Nah, L300 masih panen nih, masih angkutan panen. Ya, sampai kadang kita rentalkan untuk bawa kasur-kasur yang ke kampung-kampung itu, kayak Springbed itu, rental. Jadi jalan semua, alhamdulillah Pak, dari 2016, 2017, 2018, 2019 itu alhamdulillah jadi punya anak. Jadi 11 unit waktu itu. 11 unit. Tahun berapa jadi 11 unit? 2019 sudah 11 unit waktu itu. 2019
Sudah 11 unit ya? 11 unit. Jadi kalau misalnya Bang Yogi hitung-hitung, ya kan, misalnya dari unit mobil ini Bang Yogi bisa punya pendapatan berapa dari unit mobil ini? Kalau di mobil itu Pak memang bertahap. Ya, ya. Dari 2015 itu satu unit itu bisa dapat 6-7 juta per bulannya. 6-7 juta per unit saat itu, dan 2 unit sama yang 300 itu kita hitung ya secara profesional aja. Untuk setiap panen kita dipakai itu kadang untuk rental sebulannya 3 juta, itu udah pasti dapat 3 juta. Jadi dari 2015 itu udah masuk ke saya itu income-nya 15 juta. 15 juta per unit? Enggak, semua waktu 2015 ya. 2015 saja. Belum lagi yang warung Pak ya. Yeah. Warung. Nah, dan 2015 sampai ke 2019 itu sistemnya tetap sama ya Pak. Sama ya. Sama. Nah, waktu 11 unit kendaraan Bang Yogi, berapa penghasilan Bang Yogi dari bisnis angkutan ini Bang? Ya, kita memang kalau secara kotornya Iya, Pak ya, iya. kita hitung aja 7 dikali 11. Iya. Ya. Tapi namanya kita kan harus ada maintenance. Iya. Kayak beli ban itu udah pasti, Iya. ganti oli, perawatan itu udah pasti. Nah, itu bisalah dapat income itu antara sebelum dari kalau sudah 11 itu udah di atas 35 ke atas. Itu bersihnya 35 ke atas, kadang sampai sentuh 50-60 per bulan Pak ya. 7 juta itu minimal atau gimana Bang? Saya gini, sistem sama supir-supir ini. Supir saya mungkin kalau mau dikumpulkan ada satu peleton. Kalau kami itu satu peleton 24 orang. Betah artinya. Jadi kadang satu mobil ini bisa ganti 2 kali supir kan. Nah, tapi mobilnya tetap jalan, tetap dirawat. Nah, saat mobil ini kenapa saya kalau orang itu bisa satu unit bisa sampai seminggu itu 2 juta, 2,5 juta, atau sebulan itu bisa sampai 15 juta. Iya. Itu. Kalau saya cukup 37 juta, tapi aksesoris mobil tetap bertambah. Artinya mobil ini terawat. Ya. Karena juta berarti kalau kali 11 sampai 77 jutaan. Ya itu saya bilang Bang. 70 kalau sampai 70 juta itu mungkin ada sekali 2 kali ya. Karena mobil kan kadang ada muatan terus, ada tidak fluktuatif lah ya. Nah, perlu Abang ketahui juga kita bisnis coba usaha angkutan kayak saya ini kan tidak ada kuari, tidak ada toko, tidak ada tidak ada orderan dari yang bersangkut yang lain. Nah, saya gunakan kerjasama dengan ekspedisi. Nah, itu dari 2016 saya 2015 itu memulai usaha ini kan kita harus siap, armada harus ada, terus angkutannya harus ada. Nah, angkutan itu saya kerjasama dengan teman saya memang dari SMA saat itu, namanya Daniel Trimianto, teman SMA saya, SMA 2, tapi dia IPA, saya IPS waktu itu Pak. Daniel Trimianto, dia punya ekspedisi. Ekspedisi yang dikeluarkan oleh beliau itu depo, pupuk dan semen. Nah, mobil saya itu selalu saya sampaikan sama supir, bantu angkut ekspedisi. Depo pupuk sama semen itu harus habis, bantu dia. Nah, pulang pun dia bawa material ataupun bawa apalah terserah kan dari supir. Pokoknya setorannya cukup. Cukup. Nah, disinilah membantu usaha angkutan saya ini berjalan sampai lancar. 2019 itu sudah 11 unit. Dengan Daniel itu ya? Dari Daniel. Artinya tercipta peluang usaha baru juga dengan Daniel ini? Iya, saya sama beliau itu, beliau terbantu kontrak pupuknya itu habis, saya terbantu permuatan. Ya, dari situ juga kami pakai sistem. Beliau kurang dana, saya ada dana, saya masukin dana sama beliau untuk menjalankan
Ya namanya kita si Daniel kan kontraknya ke negara. Ya. Habis dulu barang, baru dia minta, baru dapat uangnya. Tagihan DO. Baru Ya. tagihan DO. Hmm. Nah itu yang sering kami kadang kontrak DO ini berapa ratus ton, Ya. apa berapa 1000 ton. Nah Daniel pakai uang Daniel separuh, saya pakai uang saya separuh. Terbantunya saya mobil jalan, angkutan jalan, yang dia pun dapat dan kami pun bisa bagi fee di situ. Berarti udah ada bisnis baru lagi nih. Iya, waktu itu sama si Daniel. Nah, sebelum kita lanjut Bang Yogi, istri Bang Yogi ini tahun berapa kerja di BSI Bang Yogi? Lalu BSI mergernya tahun berapa itu Pak? BSI. Kan merger kemarin. Nah, Hmm. karena istri saya itu kerjanya di Mandiri Syariah awalnya 2013. Ya. Kalau nggak salah saya 2013. Jadi tahun berapa Mbak Tiara ini artinya tuh kerja di bank? Oh, kerja di bank ya? Iya. Bank Mandiri Syariah itu 2013. 2013. Berarti waktu menikah dengan Bang Yogi, beliau sudah kerja di bank. Ya, waktu itu sudah kerja. Lalu berjalannya usaha angkutan bisnis ini, terus apa kedepannya yang terjadi pada tahun 2019? Oh, 19. Jadi 2019 itu kan memang unit-unit yang itu kerja semua ya Bang ya. Iya. Tidak gampang kita menjaga usaha angkutan ini tetap jalan terus. Karena ada pasang surut terkait dengan kondisi kendaraan. Kadang ini Bang ya saya cerita, kalau bagusnya enak kita hitung di atas kertas. Iya. Tapi yang sengsaranya kadang kita maintenance di gunung, mobil terbalik, Iya. angkutan muatan pun jatuh ke jurang, Iya. itu saya harus datang langsung Iya. untuk memberi support supir. Nah, kadang pernah kami ngantar ngantar semen ke Lebong Tandai, patah as, habis patah as pecah transmisi. Iya. Saya harus datang tuh. Jadi dari kesibukan kerja, saya harus jaga juga semangat teman-teman supir ini selaku keluarga. Ya kami kan kekeluargaan di situ. Iya. Harus kita jaga bentar. Nah di situ juga yang menjadi dampak negatif, maksudnya bukan dampak negatif sih, kurang mengevaluasi lagi apakah harus lama melakukan usaha seperti ini. Iya. Nah 2019 saya sudah mulai berpikir mobil unit-unit yang saya anggap kualifikasi sering maintenance, Iya. saya jual, gantilah yang agak tahun baru. Nah saat itu kan banyak bak light truck, saya kan masih bak kayu, saya ganti coba untuk dump truck. Nah, di situ 2019 20 unit saya berkurang di angka 7 kalau nggak salah saya. Sisa 7 unit dijual ya. Ya mulai dari jual-jual ya kan 19 20 di 21 itu 7 unit. Tapi bisnis jual beli unit minibus kayak mobil-mobil pakaian keluarga itu masih tetap berjalan? Enggak lagi Pak. Memang 2000 terakhir itu di 2016 ya kita 2016 ya. Terus langsung beralih ke angkutan. Ya biar fokus ya. Biar fokus. Jadi pada tahun 2020 Bang Yogi intinya tinggal 7 unit. 2020 itu 8 Bang. Ada penjualan lagi di 2020. Oh, tinggal 8 unit Ya, pada tahun 8. 2020. Nah, dari 11 unit tadi ya Bang. Ya, Terus duitnya Bang Yogi kemana kan? Bisnis apa aja? ya kalau uangnya kan si Daniel dari rencana itu butuh uang meningkat. Biasanya kami main di angka 50, nah ini udah mulai 100. Jadi penjualan ini saya kasih Jadi sama investasi sama Daniel. Ya. Udah mulai besar di angka 100 waktu itu. Iya. Nah terus perjalanan usaha pada tahun 2020 lancar Bang? 2020 kan COVID.
masuk fase COVID-19 ya. Iya. Nah, terus apa yang Bang bilang? Nah, ini juga jadi saya ceritakan Bang, ya, dalam bisnis angkutan ini yang tadi bukan kita ambil baiknya aja, Iya. jeleknya pun kita perhitungkan, ya kan. Hmm. Nah, kembali ke rumah pun jarang, tidur di rumah pun jarang saya Bang. Karena dari aktivitas jadi anggota polisian saya pun punya bidang di bidang lapangan, Iya. ya sering kerjanya di lapangan, ya kan. Nah di 2020 saya sama istri itu kena COVID, Oh. kena COVID, 2020 kena COVID. Di 2021 itu disarankan sama istri untuk membantu dia lebih baik ini diinvestasikan. Oh. Investasikan. Satu. Ya, investasikan karena kita kan udah lumayan, kebun ada, warung pun ada. Habis itu usaha ini ya fokus dulu lah di warung dan kebun bahasa yang bersangkutan. Nah, di 2021 itu yang mulai saya investasi dari angkutan, usaha angkutan itu saya investasikan ke dalam bentuk tabungan. Terus dijual artinya unit. Bertahap sih, Bertahap. Ya, bertahap. Pertama berapa unit yang dari sisa 8 unit itu? Pertama itu 1 unit di 2020 ya. Ya. 1 unit 2020. Kemudian 2021 itu 2 unit. Nah, 2 unit saya jual. Nah, kemudian ya kendaraan pribadi waktu itu ada Bang, yang saya jual. Ada saya punya unit mobil klasik, mobil tua yang saya dapat dari lelang leasing papanya Tiara. Itu mobil LC tahun 97. Nah, itu memang saya udah DP lama dari 2018 kepada beliau, tapi unitnya masih dipegang sama temannya. Nah, masih temannya. Kemudian ada mobil Innova Solar saya yang saya gunakan dari 2017 atau 2018 itu. Nah, unit truk saya jual di 2020, saya tukar tambahkan Innova Solar saya dan untuk beli unit truk yang tahun muda. Belilah saya mobil waktu itu di 2021 beli mobil Canter 2008. Kantor. Ya, Canter 2008. 2018 kan ya, 2018. Nah, di situ saya mencoba peluang usaha angkutan ini untuk ekspedisi luar pulau. 2 unit. Mengangkut apa nih Pak? Ya kalau dua unit mobil kantor. Kalau 2 unit ini Bang, Biasanya apa? biasanya yang paling enak dulu ya, angkutan orang pindah. Oh, pindah. Itu dia ringan, dia cepat, orangnya pun gak rewel, asal barang-barangnya aman kan. Nah, tapi kalau nggak ngangkut itu, kita dari sini bawa gedang, pepaya, bawa hasil bumi, pisang. Nah, sampai ke ini Bang, ke Jawa Tengah, balik pulang bawa sana, bawa apel kan. Nah, itu yang ternyata melokal itu hasilnya kecil. Kalau udah luar pulau itu hasilnya besar. Oh, malah lebih bagus bisnisnya. Lebih bagus. Ya. Pada tahun 2021 itu. 21. Terus berjalannya lagi bagaimana usaha bisnis? Nah, karena tetap kan si istri saya menyampaikan, karena saya kan masih ngurusin angkutan, ya maintenance tadi ya Bang ya, ganti ban, ada maintenance pelat, segala macam lah di jalan ya. Beliau sampaikan, ya ngapain lagi ngurus seperti itu? Ya kita investasikan, ya saya ikut aja. Alhamdulillah di bulan September 2021 unit saya laku lagi 2.
2. Nanti unit saya udah tinggal 4 waktu itu. Tinggal 4 unit. Nah, enggak, masih di bulan September juga dibeli lagi satu sama orang. Laku Laku lagi. Tinggal 3. Tinggal tiga waktu itu. Nah, tinggal 3, lanjut lagi, laku lagi bang. Ya. Sampai kebun saya pun laku lagi. Jual juga. Dijual juga. Berapa jual kebun? Kebun itu mungkin orang dulu kenal sama Pak Sialoho, ya kan. Kebun saya atas nama Yogi yang saya beli 2012 itu, saya jual sama dia 580 waktu itu. 580 juta. Nah, langsung cash, nggak bagi langsung dibayar sama dia 580 juta. Dan uangnya pun langsung dikirim ke rekening saya. Nah, rekening saya. Nah, disitulah awal mula saya mulai investasi di deposito. Mulai dari 880 juta ini. Awal. Kan ada kendaraan-kendaraan yang saya jual sebelumnya, iya. itu Di deposito kan juga? Iya. Jadi investasi awal itu deposito 1,3. 1,3 miliar ya Pak. Ya, tapi kerugian kita usaha angkutan udah tinggal 3 unit lagi. Iya, sisa 3 unit. 3 unit. Kebun pun udah berangkat ya. Ini dari 11 tadi dijual, terus seperti sekitar 8 unit yang sudah terjual ya. Ya. 8 unit yang sudah terjual, ditambah dengan jual kebun sebesar 580 juta. 580. Itulah terkumpul dananya sekitar 1,3 miliar. Gitu. 1,3 itu di luar dari kebun. Ya. Oh itu. Di luar dari kebun. Itu hasil penjualan unit kendaraan tadi ya. Unit sama pengembalian modal usaha dari si Daniel Ya, tanda catatan. Baru diinvestasikan ke dalam itu deposito. Itu terus Pak, saya investasi. Jual unit lagi, yang 2 unit lagi bang ya. Kebanyakan unit saya dibeli sama supir saya sendiri. Oh. Karena dia yang merawat, dia tahu kondisi mobil, dia yang mau membeli. Nah kebetulan yang 2 unit ini yang beli sopir saya kakak beradik. Ya, memang beliau pengen beli, pengen unit itu ya saya jual. Nah uangnya investasi lagi ke sini. Jadi total saat itu udah investasi di bertambah 1 miliar lagi bang. 1 miliar. Dari sisa dari 580 juta tadi ada bisnis nambah, terus nambah lagi. Iya. Nambah lagi 1 miliar. 1 miliar. Berarti sudah 2,3 miliar deposito. 2,3 alhamdulillah waktu itu. Terus ada investasi lain Bang Yudi? Waktu itu warung masih ada. Masih ada, warung masih ada. Masih jalan. Kebun masih ada 1 hektar. Tinggal 1 hektar. Nah, tinggal 1 hektar sama unit satu truk lagi. Iya. Nah, 1 truk lagi. Nah, di situ saya nggak ada ini karena suami istri minta bantuan kan. Iya. Yang bersangkutan menyampaikan ini mama selaku customer service saat itu dia bilang CS dan mama di double job kan untuk mencari nasabah Target mas. Kita kan masih anak kecil ya, mama cuma berharap dari papa lagi investasi. Nah unit satu-satunya saya jual lagi. Saya jual lagi. Nah, karena itu unit roda 6 jumbo yang besar kan TI. Laku berapa? Laku 480. Memang adik sendiri juga ya, karena beliau mau sudah lihat peluang usaha, mobil udah jalan, supir udah ada, beliau yang ambil. Tapi saya masukin lagi ke tabungan saya. 480 juta. Dalam bentuk Uang cash. uang cash. Oh tabungan. Ya kebanyakan saya store langsung store tunai. Ya. Tabungan. Terus berubah menjadi deposito kalau yang ini tadi yang 1,3. Ya 1,3 pertama. Yang pertama. Kemudian Dari tabungan terus dirubah menjadi deposito. Deposito. Nah yang uang truk ini di deposito kan 400 jutanya aja. Oh 400 juta. Ya, berarti kan ada masih sisa 80 sama sisa yang lama. Itu
dikumpulkan di luar dari deposito. Jadi total deposito Bang Yogi berapa? 2,7? Iya, saat itu 2,7. 2,7 ya. Terus gimana perjalanan lagi? Nah, ini itu kan di terakhir saya deposito di bulan Juni Pak, 2021. 2021. Nah, saat itu 2021 saya mau persiapan karena udah tahun depan 2022 awal itu. Oh enggak, ini udah 2022 Pak. Nah, mohon maaf saya klarifikasi tadi 2022 penyetoran yang 450 2022 Juli Pak. Nah, karena 2023 saya udah bisa tes untuk Perwira. ya ke jenjang selanjutnya dengan perwira. Saya mencoba keberuntungan ataupun memang harus dipersiapkan ya. Iya. Memang harus dipersiapkan, biaya 7 bulan itu enggak harus ada. Iya. Saat itu saya tanyakan sama si Tiara, si istri, itu gimana kalau uangnya kita cairkan? Disampaikan sama yang bersangkutan, oh jangan, uang itu nggak bisa dicairkan karena target mama aja nggak tercapai. Yang 400 juta ya? Yang sisa 400 juta Iya, Pak. Ya kan, saya pikir dari deposito 400 juta sama sisa itu sekitar 200 atau 300 juta gitu kan. Minta saya cairkan, beliau nggak bisa. Nah, terpaksa lah terbang lagi kebun satu-satunya saya. Yang 1 hektar. 1 hektar. Iya. Karena kebun itu posisinya berada pas di samping kebun ayah saya. Iya. Ayah saya ini nggak mau, jangan jual sama yang lain, biar ayah aja. Iya. Nah, ayah saya lah yang beli. Nah, orang Jual tua berapa ini sama orang tua sendiri? kalau waktu itu saya beli 2014 ya murah Pak, ya kan? Iya. Tapi karena persiapan untuk sekolah, saya pikir di situ saya harus ada punya dana angka 3 digit lah. Iya. Ya. Di situ beliau memberikan saya di angka 300 juta sampai angka itu. Ya. Tapi akhirnya kebun turun udah panen. Udah panen. Itu per bulannya dapat 2 ton Pak. Kalau 2 ton itu berapa di rupiah semuanya? Kalau sekarang dengan harga 2.000 Pak, 4 juta lebih kan. Per 2 minggu. Per 2 minggu. Nah, Berarti 1 bulan 8 juta antar. iya, tapi kan ada Iya. biaya operasional. Kebun ini kan ada dari atret bahasanya kan. Nah, atret kadang ini buah lancar. Nah, dapatlah dari situ ya. Dapatlah dari situ. Kemudian dijual lah kebun itu. Buat pendidikannya. Iya, rencana. Buat biaya operasional, buat ini. Rencana, Pak. Rencana, Pak. Ya. Nah, lucunya di sini Pak, di bulan November 2022 saya minta cairkan uang itu lagi sama istri saya. November. Nah, itu November saya sampaikan sama istri untuk cairkan lagi. Minta cairkan. Yang bersangkutan sama, jangan Pak, nanti Bapak berangkat, Mama dipindah orang. Iya. Mama dipindah orang, targetnya kan cuma uang Bapak aja. Iya. Nah, di situ ya terakhir ya lah, ya yang terakhir saya tidak ada kesulitan bagi saya kepada istri Pak. Iya. Nah, tidak ada. Di saat itu saya pinjamkan harta saya, rumah saya yang diberikan orang tua di 2012 itu didapatlah uang 325 juta. Dipinjamkan ini maksudnya gimana Pak? Saya gadaikan ke bank. Oh, gitu. Ke bank Mandiri. Iya, iya. Nah, itu pun pinjaman ya. persetujuan dari orang tua juga kan. Iya, iya. Uangnya masuk juga ke situ, masuk lagi ke situ. Nah di situ alhamdulillah saya pun kan tanpa kebun saya memang karena anak laki-laki tua, saya yang
mengelola kebun tersebut. Iya. Dan juga ada juga lah jatah japren kita Pak. Ngurusin ya. Iya di situ. Jadi untuk pembayaran itu pun nggak ada ganggu gaji kan. Iya. Gaji saya pun masih ada. Nah, alhamdulillah Bang. Setelah itu ada rezeki dari Tuhan 2023 Maret tanggal 4 saya berangkat pendidikan. Pendidikan pada bulan Maret tahun 2023. Iya. Terus selesai tahun berapa? 2023 juga, tapi di bulan November, 10 bulan 10. tanggal 10 November. Kita 7 bulan lah ya. 7 bulan betul. 7 bulan lebih 4 hari. Ya. Terus dari selesai pendidikan dinasnya di mana pokoknya? Nah, saya dinas di Polres Rumah. Di Polres Rumah. Ya, penempatan perwira pertama saya di situ. Di situ ya, di Seruma. Ya, Terus berapa lama di Seruma tuh pokoknya? 3 bulan Pak. 3 bulan. Nah, 3 bulan di situ. Mutasi. Iya, karena November 2023, Desember, Januari saya mutasi. Nah, Januari itu pun ya itu dapat musibah. Nah, musibah apa pokoknya? Ya, musibah saya ini mungkin jalan Tuhan untuk Ya. membuat saya lebih baik lagi. Tanggal 9 Januari itu saya temukan istri saya ini tergeletak di depan tempat depan TV. 9 Januari 2024. Ya, 24 subuh 5.15. Kejadian di mana? Jadi saya kan masih di dinas di Seluma ya Bang ya. Masih di sini. Nah, di 9 Januari 2024 sekitar jam 5.15 itu saya dibangunkan oleh anak saya yang paling kecil, Muhammad Alfarizi Ferdiansa, umur 5 tahun saat itu ya Bang ya. Iya. Menyampaikan, mama mati Pak. Pak, mama mati, Pak, mama mati. Kemudian saya langsung bangun ke ruang tamu, melihat istri saya udah tangannya berdarah dan sebelah kanan udah megang pisau. Umur berapa anak Bang Yogi yang membangunkan Bang Yogi? 5 tahun Bang, 5 tahun, 8 tahun. Ya. Nah, karena Maret kemarin dia Mei kemarin dia 6 tahun. Nah, Terus apa yang Bang Yogi pas tahu? saat itu nggak tahu apa-apa Bang, Ya. cuma berpikir ada apa ini? Ya. Kok istri saya seperti ini, kayak percobaan bunuh diri kan? Ya. Ya yang pasti kita bawa ke rumah sakit dulu. Saya berangkat ke mobil, berangkat ke UMI, juga tindakan di UMI. Ya di situ Bang mulai terbuka apa sih motivasi yang bersangkutan. Ya. Pada tanggal 9 ya? 9 Januari 9 Januari 2024 ya. Ya. Jam 5.15 Bang Yogi terbangun terus membawa istri ke rumah sakit UMI karena ketahuan dia tergeletak gitu ya. Iya. Ya saya selaku suami menemukan istri yang menurut saya tidak ada permasalahan di internal keluarga saya. Melihat seperti ya kaget dan sangat kaget. Ya. Cemas, campur aduk. Ya. Campur aduk. Nah, sampai di rumah sakit ya, sampai di rumah sakit dapat tindakan dari dokter itu ya pertama kali pembersihan luka, pembersihan luka, melihat dari kedalaman luka, kemudian ada obat infus ya, infus di daerah bawah pusat itu ditekan-tekan. Nah, ditekan-tekan. Dokter pun nanya, ini kenapa Mas? Saya nggak tahu Bang. Ya, dicatatlah dari kejadian itu sama si dokter penanganan waktu itu. Ibu saya pun udah datang di situ. Nah, karena saya udah jam 7 ya Bang ya. Kita pun harus ke kantor dan tidak memungkinkan untuk ke kantor. Ya saya harus nelfon pimpinan untuk izin. Nah, dan juga saya harus naluri saya Bang ya, selaku polisi penyidik juga melihat hal ini ada kecurigaan
ada apa ini si istri? Karena dari istri belum sadarkan diri waktu itu Bang, jam 7. Nah, saya pamit sama pimpinan saya itu AKP Dwi, yang bersangkutan memberi izin silakan diurus permasalahan kesehatan istri. Nah, terhadap istri saya mencari tahu ke pihak keluarga istri ada apa. Saat itu ke ibu mertua, Mas, si Tiara di rumah sakit, tolong ngomong sini dulu, ada nggak masalah di keluarga di situ? Dijawab nggak ada apa gini, mungkin ngomong sini dulu. Nah, dan juga saya kejarlah ke pihak terdekat lain, ya, yaitu kantor, ya kan, kantor si istri. Saya telepon teman dekat si istri, namanya Andi, Bang, ini si Tiara masuk rumah sakit. Kenapa lagi masuk rumah sakit gini? Nah, abang nggak bisa cerita, coba kamu di kepala cabang, karena kemarin dari kepala cabang dan tim di situ melakukan interogasi terhadap Tiara. Nah, karena beliau tidak bisa menjelaskan, minta nomor si Ari, namanya Pak Ari dan Mama, kepala cabang BSIS Parman. Nah, saya telepon, beliau kaget dan cemas dan menyampaikan akan segera ke kantor dan ke rumah sakit menemui saya. Nah, di situ ada pernyataan dari Ari Darmawan ketika datang. Dan itu ada Pak Ari Darmawan, ada selaku kepala cabang, ada Pak Novan Zaman selaku BOSM, kemudian ada Pak Beni. Pak Beni ini selaku audit area, menjelaskan bahwa bisa tidak bertemu dengan Tiara. Nah, karena Tiara dokter tidak memberikan akses masuk, Pak Ari Darmawan menceritakan kepada saya bahwa istri saya ini diduga melakukan fraud. Nah, fraud ini tanda kutip adanya dana nasabah yang dirugikan akibat oleh si istri. Karena saya pun polisi, ya Bang, ya, polisi, kita no data, ya kita pun nggak yakin akan hal itu, karena ini kan juga bank, ya kan, bagaimana bisa si istri saya, karena selama ini ya saya anggap nggak ada keanehan terhadap istri. Nah, disampaikan sama beliau yang dirugikan adalah Herta Buti, Bapak Herta dan Bu Buti. Katanya itu adalah saudaranya Mas Yogi. Ya, saya sampaikan kalau saudara bukan, tapi kalau ibu angkat, bapak angkat, ya betul. Karena dari kecil saya udah tahu yang di depan rumah warung saya, rumah beliau kan. Saat itu datanglah Bapak Herta dan Buti ke rumah sakit juga. Novan yang dari Novan memisahkan diri menemani Pak Herta dan Buti. Kemudian si Ari Darmawan sama Beni, Novan Zaman sama Bu Herta dan Buti pamit. Nah, pamit waktu itu, dan saya lanjut mengurusi Tiara. Nah, di situ juga sebelum pamit si Ari Darmawan menyampaikan, Mas Yogi tolong kumpulkan bukti buku tabungan dan investasi Mas Yogi dan keluarga. Nah, saat itu saya beri foto kepada Ari Darmawan berupa nomor rekening saya, kemudian nomor rekening orang tua saya, bukti cicil emas saya, bukti gadai emas ibu saya, kemudian deposito saya. Deposito saya 2,73 lembar biliet deposito. Kemudian ternyata ibu saya ada juga biliet. Yang saat itu saya nggak tahu kalau beliau ini punya deposito 2017, ya. Ternyata udah lama, 2017 dan 2022 sebesar 900 juta waktu itu. Ya, itu. Nah, lanjut lagi Pak. Sorenya si Ari Darmawan WA lagi, saya lagi, Pak Yogi, saya bersama Ibu Rahma
CSS BSS Parman ya akan berkunjung lagi ke sana. Ya saya sampaikan Pak, kalau untuk terkait dengan apa yang Bapak sampaikan pagi tadi, tolong by data dong Pak. Ya, tolong by data. Nah, sekitar jam menjelang maghrib lah beliau itu datang dengan saudara Rahmat, membawa bingkisan juga, ya kan, membawa bingkisan, menyampaikan kepada saya minta izin untuk bicara sama Tiara. Nah, di situ yang saya dengar, saya ada Tiara, ada Ari Darmawan, ada Rahma, ada ibu saya Dumsia. Disampaikan sama yang bersangkutan bahwa sekarang kami temukan nasabah dirugikan, dan nasabah yang merasa dirugikan adalah Ibu Herta, Ibu Bapak Herta, Ibu Budi, kemudian anaknya namanya Intan, kemudian Bapak Yogi sendiri, Ibu Dumsia sendiri waktu itu. Nah, ditanyakan juga ada nama Fauzan. Mas Yogi kenal sama Pak Fauzan? Ya saya kenal, saya bilang kenapa Pak? Nah ini ada indikasi, ada aliran Fauzan ke ibu ke sini dan kembali ke Pak Fauzan lagi. Diduga juga termasuk ini. Ya silakan, kata saya tanya sama si istri, saya nggak tahu. Memang saat sore 9 Januari udah ada beberapa nama, termasuk si Intan. Besoknya ya lanjut lanjut di 10 Januari itu si Intan telepon, telepon saya, Bang ada apa ini, apa yang terjadi, saya gimana, ini uang kas Intel. Nah kebetulan si Bu Intan ini bekerja di Kejaksaan Negeri Seluma. Ya beliau jaksa waktu itu menyampaikan, Bang itu uang 120 itu uang Intel, kas Intel, saya harus kembalikan, abang harus kembalikan. Nah, saya tanya nih, ada apa ini dek, ya kan? Kok yang 120 kapan adik kasih, terus kenapa adik minta sama abang? Tanya aja sama Tiara langsung lah dek, saya bilang kan. Nah, saat itu saya pun bertanya sama Tiara, betul nggak jadi? Ya Tiara mengaku dan menangis, kemudian menyampaikan lagi, Intan terus nelfon saya, minta bantu, minta tolong, kalau nggak dia masalah kan gitu ya. Ibu saya pun tahu waktu itu siapa gitu ya, Intan, aduh gak enak ini gitu. Nah ya termasuk ibu saya menyampaikan, ya kan ini harus diselesaikan, dia bilang kan. Nah, tidak lama si Pak Ari Darmawan nelfon bahwa Ibu Intan ini telah terbit bilir 120 juta. Ya, Ibu Intan ini bagaimana caranya meminta saudara Ari untuk menyelesaikan secepat mungkin. Karena posisi iba saya saat itu dan juga saya pun saat itu ada uang ya, ada uang, saya putuskan ya atas konfirmasi dari Ari Darmawan dan juga kata Ari Darmawan untuk Ibu Intan diselesaikan dulu Pak Yogi gitu ya. Nah, kita by datanya gimana Pak? Ya nanti kita setelah ini kita by data, kita audit secara profesional organisasi kepala cabang Pak Ari Darmawan. Nah, saya bayarkan pada Intan 109 juta. Waktu di tanggal 10 itu 109 juta 2 kali pengiriman RTGS melalui BRI. Tujuannya BCA, Bank BCA yang bersangkutan itu. Nah, si Intan timbul, kemudian ada lagi si Ari Darmawan telepon, ditemukan lagi namanya Nuraini. Nasabah Nuraini. Nah ini siapa lagi Bang? Enggak, katanya ini saudaranya Tiara. Saudara Tiara yang mana? Ya, saudara Tiara yang mana? Enggak, ini mbaknya karena udah berumur dia bilang kan. Nah, udah berumur. Nah, enggak tahu saya Bang. Berapa nilai punya Nuraini? Kalau waktu itu konfirmasi dari Ari 100 juta. Nah, nggak tahu saya Bang, saya bilang kan ya
tolonglah diaudit dulu, jangan ini timbul, habis itu timbul lagi. Nah, mau sampai kapan ini kan? Kami pun belum jelas. Nah, dijawab sama si Pak Ari, ya segera Pak. Nah, gimana caranya kita selesaikan dulu yang sudah meminta dia kan atas saya. Karena kita harus kejar secara keluarga, Mas Yogi. Menurut saya bagusnya secara keluarga. Itu yang selalu disampaikan sama si Bapak Ari ini. Sebelum lanjut Bang Yogi, Bang Yogi masih bisa berkomunikasi kan dengan Bu Tiara? Nah, Ibu Tiara ini Bang, kita komunikasi, komunikasi itu beliau hanya diam, ngangguk, dialek. Oh gitu? Iya, waktu itu. Nah, karena Pak Ari Darmawan pun di tanggal 9 Januari pernah sempat menanyakan terkait Fauzan, beliau itu nggak ngomong, ngangguk, dan geleng aja Bang. Kalau menurut Bang Yogi sendiri, misalnya yang dana 120 juta punya Ibu Intan, ini kalau dari kerja semua. Bang Yogi bertanya kepada Intan, uangnya ini terpakai atau memang dimasukkan di dalam deposito di BSI? Nah, kalau itu kan kita menunggu janji si Ari untuk investigasi secara profesional itu Bang. Nah, karena menurut saya uang saya ada, ya saya bayar dulu Bang. Iya. Nah, sambil menunggu dari janji si Ari Darmawan ini Bang. Iya. Nah, kalau untuk itu kemana saya pun nggak tahu Bang. Tapi kalau dari komunikasi dengan Bu Intan sendiri, ada? Nggak ada juga Bang. Nggak bisa berkomunikasi? Berkomunikasi, itu uang dari mana dek? Enggak Bang, bantu dulu Bang, itu uang kantor katanya, uang kantor. Nah kok bisa? Nantilah kita jelaskan Bang, pokoknya ganti dulu. Nah saya pun selaku suami dan juga dekat sama Intan dan juga saudara Ari sudah menyampaikan seperti itu, sama ibu saya menyampaikan nggak enak, malu nanti gini-gini. Ya saya bayar lah Bang. Saat itu kan, tapi belum lunas. Artinya atas permintaan dan dari istri lah, Bu Intan ya. Iya. Terus lanjut Bang, yang Nuraini ya. Dari Nuraini ya. Nah, ini Nuraini ini Bang. Jadi saya ditanya saya tanyakan sama si Ari, Bang, Pak, ini kita kapan mau di auditnya? Kita bayar data dong dulu, bayar data. Karena uang saya kemana, uang orang tua saya kemana, terus emas kamu kemana itu Bang? Nah tiba-tiba si Ari Darmawan kirim emasnya mau dijual Pak. Jadi seperti di WA itu dia meneruskan WA orang lain. Nah emasnya mau dijual Pak dengan bla 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 bla. Di bawah saya tanya, emasnya apa Pak? Emas Tiara. Kata si Ari Darmawan. Nanti Pak Yogi nanti akan dapat 40 juta, dia bilang. Mas Yogi siapkan uang 60 juta untuk Nura ini. Bahasanya waktu itu Pak. Ya kita kan bilang, uang dari mana Pak? Ya kan, uang saya udah habis bayar si Intan. Ini uang dari mana? Nah disampaikan sama si Ari, ini Mas Tiara semua. Dijawabnya seperti itu. Nah karena saya itu dia WA jam 10, jam 11, saya masih bingung emas tersebut. Di sekitar pukul 3 menjelang asar ya saya tanyakan lagi, tadi kalkulasi emas itu masuk apa gimana Pak Ari? Kalkulasi emas itu Mas Tiara semua katanya. Ini kita usahakan dikeluarkan terhadap orang ini dalam hal yang telepon. Mas Yogi, Nuraini besok mau pengambilan uang. Uang apa Pak? Nanti kita kan audit Pak. Kita selesaikan dulu yang cepat dulu bahasa dia. Nah, karena saya bilang saya nggak ada uang Pak Ari. Saya waktu itu masih ada mobil R3 sama mobil ini sama motor. Nah, alhamdulillah karena saya pun malu Bang selaku anggota Polri, ya kan, juga malu. Apa benar ini? Kalau benar Pak, sungguh malu saya Bang, ya kan, kejadian ini. Nah, karena upaya dan tekanan harga diri saya juga menjaga nama Polri, nama
keluarga, ya apapun yang itu saya lakukan untuk juga menjaga si istri. Karena saat itu masih trauma betul bang melihat istri yang seperti yang diduga mau mengakhiri hidup ya bang ya. Secara mental lah. Iya bang, saya jual lagi, saya serahkan uang 60 juta kepada saudara tadi di malam hari di tanggal 11 bang. Untuk Ibu Aini. Kepada Pak Ari, bukan untuk Bu Nuraini sih bang ya. Kata Pak Ari, Pak Yogi ada uang di situ. Memang kata Pak Ari akan diserahkan kepada Bu Nuraini. Nah, yang kagetnya Pak saat saya serahkan 60 juta, Pak Ari mengembalikan sertifikat. Sertifikat siapa itu? Sertifikat kebun kuari teman saya di Utara. Saya bilang sama Pak Ari, ini Bapak dapat dari mana? Ini kami dapat dari Tiara di tanggal 3 atau 4 Januari 2024. Di situ saya tanya sama Pak Ari, lah emang sejak kapan si Tiara ini kalian lakukan investigasi kok nggak ada sertifikat di tangan Pak Ari? Kita mulai panas saya waktu itu, kok ada sertifikat? Disampaikan sama Pak Ari, tenang Pak Yogi, kita kan cari solusi kekeluargaan, ya kan? Ini juga untuk Pak Yogi juga, untuk suami Pak Yogi, istri Pak Yogi juga, si Tiara. Ya karena di situ saya mencoba tenang, berbesar hati, ya saya balik bawa lagi sertifikat. Nah di 2 hari lanjut lagi Bang, di tanggal 11 Januari 2024 itu si Ari menyampaikan, Mas Yogi, ya Mas Yogi yang murah ini sudah, dia klarifikasi. Oh iya Pak, Mas sudah dikasih penjualan emas kan. Jadi emas itu udah dijual, baru dia kasih tahu ke saya penjualan emas. Jadi sisanya 53 juta. Emas ini emas punya siapa? Saat itu belum tahu Pak. Belum tahu. Enggak tahu. Bang Yogi tidak punya investasi emas. Ada. Ya? Karena firasat saya kan itu katanya emas Tiara, kemungkinan ada emas anak-anak saya, ada emas saya pribadi, ya kan di situ. Tapi saat itu belum dikasih tahu sama si Ari itu emas siapa, yang tahunya emas Tiara. Dia teruskan pesan itu penjualan emas sekian 500 sekian. Berarti emasnya sudah dijual. Dia kasih tahu sama saya ada lebihnya 53 juta. Nah disampaikan, alhamdulillah saya bilang kan, Pak Ari, Mas Yogi untuk uangnya 53 juta bukan 40 juta. Jadi Mas Yogi bisa melunasi yang instan. Jadi dari permintaan itu saya kirimlah rekening sama beliau. Pak Ari dikirim 13 juta bla bla bla. Saya gunakan 11 juta untuk pembayaran lunasan cinta, kemudian yang 3 juta untuk pembayaran biaya di rumah sakit. Nah, waktu itu Pak. Nah, setelah itu malamnya masih malam tanggal 12 di tanggal 11 Januari 2024 itu, Ari menyampaikan kepada saya, Pak Yogi, ini untuk Bu Herta dan Bu Putih menghubungi saya terus, meminta saya kan uang yang sudah disetorkan Tiara untuk penggantian Herta dan Putih. Uang siapa Pak? Besoklah saya jelaskan, besok kita ketemu, kata si Pak Ari. Nih, di tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 9.30 dia telepon untuk saya, Pak Yogi di mana? Ya kan saya bilang di Krida dan orang tua saya. Ini kami mau bawa ke sana terkait dengan kekeluargaan Herta dan Putih. Bawa apa Pak? Bawa surat kuasa pembukaan blokir uang 550 juta. Enggak Pak, itu uang siapa? Saya tanya. Enggak, ini uang Tiara, dia bilang kan. Di rekening siapa Pak? Di rekening talangan Bank BSI. Banyak pertanyaan saya Pak waktu itu. Dalam kebingungan kita kan berpikir, lah uang siapa ini kan? Apa uang saya? Apa uang siapa? Apa uang Ibu Herta dan Putih itu sendiri kan? Nah, datanglah saat itu
si Pak Ari Darmawan dan Pak Beni audit area besi ke rumah Pak Atif Latif, kakeknya Tiara di Tukuri Handayani. Iya. Di situ yang di rumah ada saya, Tiara, Pak Atif Latif sendiri sama Ibu Tati Sahyani, mertua saya Ibu Tiara. Di situ dijelaskan sama Saudara Ali, menyampaikan Pak Yogi, Ibu, Pak Atif dan keluarga di sini kita tujuannya untuk menyelesaikan kekeluargaan terhadap data dan bukti. Memang kerugian yang kami investigasi awal hasilnya ada kerugian data dan bukti Pak Yogi sendiri, Bu Tunisia dan beberapa keluarga dari Tiara sendiri. Nah, saat itu saya sampaikan, ini bank loh Pak, bagaimana ceritanya, kok bisa, kapan Bapak bisa audit profesionalnya? Nah, yang itu yang saya sampaikan itu membuat. Jadi harta dan bukti ini berapa kerugian yang diprediksi oleh pihak BSI? Nah, saat itu Bang, si Ari Darmawan menyampaikan 1,9 miliar. 1,9 miliar. Ya, itu pun sempat saya sampaikan, tanya sama Tiara, betul, beliau pun tidak mengiyakan, tidak juga menidakkan. Iya. Waktu itu di tanggal 12 Januari itu ya. Jadi total yang punya harta dan bukti ini sekitar 1,9 miliar. 1,9. Berlanjut lagi. Ya, di situ kan disampaikan sama si Pak Ari dan Pak Beni. Saya tanya, maunya kemana Pak? Sampaikan kalau istri saya ini retail, dia bilang, ya nggak mungkin Pak retail. Kalau ke rumah saya nggak ada barang sampai, retail apa? Ya dia kirim. Ini kata baik Pak Beni ya, Pak Beni selaku audit area. Tiara ini selalu istri saya retail dan sering bandar-bandari karyawan Bank BSI itu sendiri, dan retailnya kebanyakan pengiriman ke BSI Parman sendiri. Iya. Ya, retail jenis apa ya saya sampai sekarang nggak tahu ya. Retail. Nah, dia bilang pun Tiara ini kita cek rekening korannya konsumtif, dia bilang. Iya. Maksudnya konsumtif di mana Pak? Ya pembelian Shopee dan lain-lain. Nah, saya sampaikan tidak ada ke rumah saya Pak, rumah saya di Surabaya. Iya Pak, ke kantor, alamat kantor semua. Nah, terus saya bilang lagi, lah terkait dengan konsumtif sama karyawan Bank BSI sendiri, itu pada siapa aja? Jangankan konsumtif Pak, si Tiara ini ada di BSI Parman ini ada bahasanya bank dalam bank. Iya. Para karyawan BSI Parman ini dari nopan zaman sampai ke bawah itu, dari pimpinan BSN sampai ke bawah itu, pernah meminjam atau menerima kiriman uang dari si Tiara. Itu kata si Beni selaku audit area. Berarti mereka sudah investigasi. Menurut saya, waktu logika saya kan di tanggal 12 Januari 2024. Nah, dia bilang, si Ari menegaskan lagi, ini ada 3 surat Pak. Surat pembukaan blokir sebesar dari uang 550 juta sebesar 500 juta, kemudian berita acara yang harus Pak Yogi tanda tangani juga untuk menyerahkan berita acara kepada Saudara Ari, menyerahkan kepada harta bukti. Jadi 3 Pak surat itu. Nah, saya sampaikan ini Pak, uang siapa, dari mana, dan kenapa ada di uang talangan bank. Saudara Ari tidak menjelaskan, hanya menjelaskan ini uang dari Tiara untuk pengembalian data dan bukti, dan ini harus dilakukan untuk kekeluargaan. Ya, di situ karena saya berpikir saya selaku suami yang pengen tidak ada terjadi apa-apa terhadap istri, dan pengen ini ya sudah dijanjikan Saudara Ari untuk keluarga dan dijanjikan akan dilakukan audit setelah ini, ya saya tanda tangan. Saya tanda tangan di tanggal itu. Nah, di situ juga dijelaskan lagi terkait dengan Fauzan. Siapa Fauzan? Kalau Fauzan ini kakak angkat saya karena
sejak 2010 itu saya kenal dekat sama almarhum istri beliau, istri beliau dan sampai sekarang pun kenal dekat sama Kak Fauzan itu. Berapa kerugian Bang Fauzan? Nah, saat itu disebutkan saudara Ari, Pak Fauzan datang menyampaikan kerugian 300 juta. 300 juta. Nah, saya pun sempat di situ menanyakan sama Tiara, berapa, Mak? Ya segitulah bahasa dia kan. Kita kan nggak tahu, Pak, apa yang terjadi ini. Nah, saudara Ari menyampaikan, ya nanti kita investigasi lagi di 2002, di tanggal 12 Januari 2024 itu. Untuk Fauzan belum clear, belum tahu lagi. Nah, lanjut ini berlanjut tanggal 12, 13, 14. Saya kan mempertanyakan kepada saudara Ari, gimana nih auditnya nggak selesai, ya kan? Apa saya harus ke OJK Pak Ari? Jangan Pak, karena saya kan ya mohon maaf kan naluri menyelidiki ini ada apa, kok terkesan hari ini ada yang disembunyikan, BCS Parmannya ada yang disembunyikan. Apakah keterlibatan ini banyak yang terlibat di situ kan? Nah, saya pergi ke OJK dan OJK menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini pihak Parman tidak ada melaporkan terhadap adanya fraud di situ. Kemudian disampaikan pada OJK, ya BSD Parman harus bertanggung jawab dan tidak akan ada Tiara sendiri yang dapat melakukan perbuatan itu. Artinya ada dugaan, ada konspirasi keterlibatan banyak orang yang di kasus ini. Kalau penyampaian dari OJK, pihak OJK itu tidak menyampaikan banyak sih. Tapi kalau dilihatnya objeknya adalah pelunasan emas, ya dari cicil emas ke daya emas, kemudian adanya penarikan uang tabungan, ya kan, ada deposito ini adalah warikat barang berharga bagi bank, adanya kerugian nasabah, yang saya sampaikan bahwa yang paling lama itu Ibu Tunsia 2017, ya beliau sampaikan tidak menyimpulkan, saya menyampaikan tidak akan dapat dilakukan oleh satu karyawan bank untuk melakukan otorisasi sistem perbankan karena dual otor atau apa yang disampaikan dua otor, jadi sistem itu tidak bisa dijalankan kecuali dilakukan minimal 2 orang atau yang memiliki kewenangan penuh terkait kebijakan. Ya, itu kepala cabang langsung. Ya. Jadi dari penggalian itu Bang Yogi, berapa total yang ditemukan hasil investigasi? Saat itu Bang, kalau secara kasar ya dari bilet aja, saya 27, ibu saya 900, yang Fauzan 300, yang diakui harta bukti ada 18124, itu sekitar hampir 8 miliaran waktu itu. 16 Februari 2024 itu saya dipanggil lagi sama si saudara Ari untuk bertemu dengan saudara Janjan legal pusat. Nah, di legal pusat itu hari itu ada saya, ada Pak Rizal perwakilan dari Tiara, kemudian si saudara Ari dan Mama, kemudian legal region 3 Palembang Pak Puji, dan legal pusat sendiri namanya Janjan itu. Di situ dijelaskan bahwa hasil audit menemukan kerugian 8,7 miliar. 8,7 miliar. Yang dinyatakan di situ adalah korban nasabah atas nama Erta dan Budi, yang si Janjan bertanya langsung pada saudara Ari, berapa Pak Ari? Kemarin dari 19 jadi naik 2,4, kemudian naik lagi 2,9, karena permintaan dari Herta dan Bukti plus bunga, bahkan 3,2 Pak Herta dan Bukti minta. Nah, kemudian dihitung 29 dari kerugian 8,6 ditambah dari saudara Fauzan 448,
kemudian ditambah uang Nur Aini 100, ditambah uang Tunsia 1,3, ditambah saya sendiri Yogi 3,9, kemudian emas saya 200 gram, ibu saya 100 gram, kakak saya Sandy, kakak saya Sepli 35 gram, dan adik saya Sandy 15 gram. Di situ ditotalkan jumlahnya 8,7 dengan emas berat 350 gram atau 250 gram. Total emas ini. Ya, yang harus diganti pihak PSI. Nah, Saudara Janjar menyampaikan ini kita harus cari win-win solution untuk PSI juga dan untuk nasabah. Nah, dihitunglah dengan skema sharing kerugian untuk menyelamatkan pihak yang diminta sama si Ari, si Yogi tidak diganti kerugian saat itu. Si Yogi tidak diganti kerugian dan juga mendapatkan untuk bekal usaha, yaitu 1 unit tronton. Dijanjikan waktu itu. Kita fokus kepada pengganti kerugian si Herta dan Buti. Nah, tapi saat itu semua pernyataan dari saya dan dari Janjan dikembalikan kepada Pak Rizal Fauzi selaku Paman Tiara, yang bersangkutan menyampaikan bahwa seluruh kita serahkan kepada Tiara karena Tiara sudah dewasa dan kami pihak keluarga tidak bersedia untuk membantu Tiara untuk mengembalikan hal itu, karena di sini yang pelakunya bukan hanya Tiara yang dapat mengembalikan, karena pelakunya termasuk Ari sendiri, disampaikan begitu. Nah, terjadilah ada perdebatan oleh Janjar ini kepada saudara Ari. Pak Ari sadar tidak jika kerugian 8,7 itu diganti oleh pihak bank BSI, yang bahaya adalah bukan Pak Ari, tapi yang bahaya adalah direksi di waktu itu, karena pengeluaran uang penggantian sebesar 5 miliar itu wajib diketahui satu OJK, BPK, BI, dan pihak pengawas dari penegak hukum, yaitu dari kejaksaan dan kepolisian. Itu yang saya dengar langsung dari saudara Janjan, sehingga disampaikan berbahaya untuk direksi, direktur, dan manajemen BSI. Reputasi kita berbahaya. Nah, saat itu disampaikan sama Janjan untuk di-break dulu pertemuan itu, break, dan akan dilakukan pertemuan selanjutnya. Tanggal 16 Februari di-break. Kemudian kami pulang di tanggal 28, si Ari dan Maman kembali menghubungi saya untuk memanggil saya dan memberikan rekening koran waktu itu, sama berita acara pelunasan cicil dan gadai emas. Di situ pun dibicarakan lagi kepada Ari dan Maman bahwa Mas Yogi sudah nantang Bank BSI. Nantang Bank BSI. Betul, Mas Yogi seberani itu karena BSI akan mempertahankan reputasinya dan manajemen sudah menjamin kami. Selain Tiara, kami akan melaporkan Tiara sendiri dan yang akan dipenjara adalah Tiara sendiri. Dan Mas Yogi, hati-hati, kami adalah bank besar. Nah, dari 28 Februari dan saya kan bertanya kepada saudara Ari, Pak Ari, bagaimana konsekuensi atau perkataan dan pernyataan dari audit IPA ini dari Pak Berantas kemarin? Katanya Februari akan selesai semua. Iya, Pak Yogi akan tahu nanti setelah ini. Kemudian tidak ada komunikasi lagi. Di pertengahan bulan Maret, si Tiara aja dipanggil oleh pihak Barreskrim. Dipanggil oleh pihak Barreskrim, ternyata sudah dilaporkan oleh saudara Ari dan Mawan, dan selaku pelapor, Novan Zaman selaku saksi, Rahma selaku saksi, Ikhwan selaku saksi, dan terlapor hanya Tiara sendiri. Pada pertengahan bulan Maret ya, yang dilaporkan oleh Barreskrim.
Saya pengen tahu sedikit Bang Yogi terkait, kan Bang Yogi ada melakukan deposito di Bank BSI. Sebenarnya bagaimana mekanisme waktu kita membuka deposito di Bank BSI tersebut? Kalau mekanisme ya yang mengetahui dari pihak manajemen sendiri Pak ya. Tapi kalau yang saya lalui saat membuat deposito itu, saya datang ke CS. Nah waktu itu memang kebetulan CS itu adalah istri saya sendiri. Nah, saya datang, kemudian dari CS itu dibawa ke ruang priority. Saya membuat formulir, kemudian si istri saya mengambil dilihat itu dari saudara teman saya sendiri, Melda. Melda atau laki-laki ya, Randi Sisto. Nah, mengambil, kemudian bilet itu dijelaskan ini bilet, kita proses, dan buku tabungan saya di situ pun ada, ya kan? Tapi memang tidak diperlihatkan nominalnya ya. Kemudian sudah tercetak, baru saya bawa pulang bilet tersebut. Nah, yang mengejutkan audit ini banyak. Si audit itu menjelaskan bahwa dalam pembuatan deposito walaupun belum ada isinya, itu tidak bisa keluar. Belum tercetak itu tidak bisa keluar tanpa persetujuan dari BOSM. Artinya ada stok di BSI sendiri artinya. Itu harus diproses secara khusus, diperlakukan dalam proses mengeluarkan. Iya, mengeluarkan secara khusus. Secara khusus dan ditempatkan di tempat khusus di Kasana. Ya, karena barang itu disebutkan sama Iwan adalah barang warakat atau barang berharga. Nah, untuk mengeluarkan ini harus ada nasabah, sudah melalui proses CS, persetujuan BOSM dan BO. Artinya banyak jenjang yang harus dilewati untuk mengeluarkan. Untuk keluarnya, untuk mengeluarkan bilet tadi. Ya. Nah, yang kita pertanyakan ketika sekarang disampaikan bahwa bilet saya itu tidak, katanya ada yang tidak terdaftar, ya kita yang mempertanyakan bagaimana bisa keluar sedangkan jenjang itu bisa 4 kali verifikasi bisa keluar. Artinya dari sini kita menyatakan cerita one man show ini tidak akan bisa terjadi hal itu kan Bang Yogi? Perkataan Abang ini sama dengan perkataan Iwan selaku audit. Tidak bisa one man show. Nah, dijelaskan juga Pak bahwa uang yang ada di bilet deposito yang saya sampaikan itu kan memang masuk ke dalam rekening saya. Masuk dalam rekening saya dengan jumlah yang sama seperti itu. Nah, sekarang kalau ini bilet tidak terdaftar, dinyatakan tidak ada isinya, berarti masih ada di dalam rekening saya. Nah, kalau di rekening saya udah nggak ada juga, siapa yang mengambilnya, Pak? Tapi mutasi transaksi itu tidak pernah dipertunjukkan oleh. Diperlihatkan, Pak. Waktu audit kan diperlihatkan satu-satu dengan layar. Gitu. Nah, ini bukan, iya betul. Berarti waktu itu ada uang di rekening Bang Yogi? Uang masuk, uangnya masuk uangnya. Yang kita pertanyakan, saya tidak pernah melakukan pengambilan di dalam rekening tersebut, Pak. Itu yang dipertanyakan juga, yang disampaikan sama Ikhwan, banyak yang terlibat dalam penarikan di rekening saya tersebut. Ya. Jadi gini Bang, terkait dengan permasalahan Bang Yogi ini kan, Bang Yogi kapan mulai ditetapkannya Bang Yogi dengan permasalahan hukum khusus untuk Bang Yogi selain Tiara tadi? Ya, di sini termasuk bersyukur juga saya Bang ditetapkan selaku tersangka, karena di sini ya balik lagi tidak ada diberi cobaan oleh Yang Maha Kuasa kecuali orang pilihan, Bang. Itu bentuk rasa syukur saya untuk membesar hati saya Pak ya.
Di sini saya ditetapkan selaku tersangka dalam dugaan ikut serta dalam melakukan tindak pidana perbankan dan juga TPPU menerima uang hasil kejahatan itu di tanggal 30 Januari 2025. SPDP surat perintah dimulainya penyidikan pun di tanggal 30 Januari 2025. Surat penetapan tersangka saya pun di tanggal 30 Januari 2025. Nah, di sini pun saya termasuk kaget karena saya kan penyidik juga, mempertanyakan dalam surat perintah penyidikan di tanggal 30 Januari itu saya belum pernah diperiksa sebagai saksi. Dan juga mendekati juga saya akan diperiksa saksi di proses persidangan terhadap si istri saya ini. Itu yang saya pertanyakan. Nah, mulai timbul gaduh ya, timbul gaduh itu saat di tanggal 4 Februari 2025 saat ada rilis dari pihak Kejaksaan Tinggi yang dilakukan oleh Ibu, ya nggak bisa saya sebutkan. Nah, di situ menyebutkan bahwa dalam rilis tersebut didapati tersangka baru dari SPDP penyidik Bareskrim terhadap oknum perwira Polda Bengkulu, yang penetapan tersebut mengacu pada hasil fakta persidangan di tanggal 3 Februari 2025. Nah, saat itu yang mengetahui persis di persidangan ya pasti jaksa, hakim, dan pihak pengacara ya. Nah, di situ ada klarifikasi dari rilis dari tim pengacara Tiara bahwa saat fakta persidangan itu tidak ada sama sekali menyebutkan namanya Yogi, dan juga sudah tidak ada dasar penetapan tersangka tersebut dari hasil fakta persidangan, karena fakta persidangan tanggal 3 dan penetapan tersangka Yogi di tanggal 30 Januari. Nah, berarti ada petunjuk ataupun dasar untuk menetapkan itu yang dimiliki oleh Bareskrim di bawah 30 Januari, bukan dasar dari fakta persidangan. Ya, gitu. Jadi gimana? Apa harapan Bang terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Tiara sebagai istri Bang Yogi, lalu Bang Yogi sendiri sudah dapat panggilan ya Pak katanya? Ya, saya dalam proses hukum, ya, proses hukum ini saya menghargai penegakan hukum yang dilakukan oleh rekan saya di Bareskrim, dan juga terhadap harapan ya, harapan. Saya ini selaku anggota Polri berharap penegakan hukum ini yang memang secara profesional dilakukan oleh lembaga saya, karena posisi juga saya sangat cinta dengan Polri ini. Ini adalah yang membesarkan nama saya, apalagi saya sudah perwira. Saya pengen dan berkeinginan penegakan hukum ini secara profesional, dan saya pun dalam menetapkan tersangka ini terhadap saya pribadi, saya menghargai itu Bang. Pak jatuh tertimpa kan Bang Yogi tersandung dengan kasus hukum, lalu investasinya hilang. Nah, apa yang akan diambil langkah-langkah terkait investasi Bang Yogi yang dinyatakan tidak ada? Ya, tadi belum selesai saya sampaikan terkait profesional ya. Ya. Namanya kita anggota Polri, penegak hukum seperti saya sendiri menegakkan, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, menegakkan hukum yang saya ketahui bahwa tujuan hukum ini adalah
berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan. Nah, ini saya kutip dari guru besar saya di Universitas Bengkulu. Salam hormat untuk Profesor Lambang dan Dr. Hamzah Etrik. Di sini saya kutip dari bahasa Bapak bahwa tujuan hukum sebenarnya adalah kebahagiaan, tidak hanya kepastian. Saya buka ataupun cerminkan dalam kejadian yang saya alami ini, apa tujuan penegakan hukum terhadap perkara Tiara Kania Dewi, yang mana saya selaku suami sudah mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dan juga sebagai bentuk saya menjaga reputasi dan nama baik Polri sendiri. Dan kemudian penegakan hukum itu sekarang terbuka secara fakta di persidangan bahwa ada tebang pilih di sini. Dari proses ini tebang pilih hanya Tiara, seorang ibu yang lagi mengandung, Kemudian saya selaku suami yang notabene adalah orang nasabah yang dirugikan, dan di mana letak manfaat dari penegakan hukum ini, di mana letak keadilan dari penegakan hukum ini. Jangankan ada manfaat dan keadilan untuk mencapai kebahagiaan, kepastian hukum ini bahkan jauh dari kebahagiaan. Itu yang saya titip untuk guru besar saya di Universitas Bengkulu. Nah, kemudian Bang, terkait profesional, saya sangat menghargai penegakan hukum yang telah dilaksanakan ini. Saya entah dengan institusi saya akan mengikuti proses hukum dengan seikhlasnya, dan juga saya di sini wajib bersyukur sebagai manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan musibah. Kalau bahasa saya musibah, tapi saya anggap ini adalah bentuk Tuhan sayang sama saya, membimbing saya lebih baik ke depan, Bang. Jadi terkait dengan tujuan, apa sih pertanyaan Abang tadi, apa sih keinginan Abang atau harapan Abang dari proses yang terjadi ini terhadap Bank Syariah Indonesia. Di sini saya, Ibda Yogi Ferdiansyah, saya yakinkan pihak Bank Syariah Indonesia adalah bank, memang betul bank besar yang menjunjung profesionalitas, yang menjunjung kredibilitas, yang menjunjung integritas dalam perbankan. Saya yakinkan ini hanya oknum. Dan di sini saya sampaikan salam hormat saya kepada anak Bengkulu yang berasal dari Bengkulu, yang membanggakan Bengkulu, yang saya ketahui beliau orang yang hebat dan bijaksana, yang sangat hebat ya, menjadi panutan bagi anak-anak muda Bengkulu. Sebagai alumni dari SMA 2, kepada Bapak yang terhormat Dr. Andes Heri Gunadi, yang merupakan anak rantau Bengkulu yang memimpin Bank Syariah Indonesia. Bapak orang hebat, Bapak orang bijak, Bapak orang luar biasa. Saya sangat bangga kepada Bapak, ingin sekali berjumpa dengan Bapak terkait dengan perkara saya. Pasti Bapak tahu, dan juga saya sampaikan kepada Bapak, Pak, ini ada masyarakat
Bengkulu, yang adik kelas Bapak di SMA Negeri 2 Bengkulu, ya termasuk di situ satu alma mater kita Pak. Saya yakin Bapak bisa membijaki ini, dan saya selaku anggota kepolisian, saya meminta maaf jika ada salah kata, salah bicara, tingkah laku, tapi saya juga sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia di sini memohon kepada Bapak untuk adanya keadilan. Mungkin apa yang Bapak dengar atau sampai ke Bapak belum tentu seperti itu fakta yang ada di lapangan. Yang saya dengar di sini Pak, ada penyampaian yang berbeda kepada beliau. Ya, di sini adalah Bank Syariah Indonesia di tempat kelahiran beliau. Yang pasti saya hanya bertujuan bukan untuk menjelekkan Bank Syariah Indonesia, tapi mengkritik sebagai nasabah untuk kebaikan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Bengkulu. Beliau harus mengetahui kenapa, mengapa, bagaimana sampai terjadinya ini. Yaitu untuk beliau, saya salam hormat pada beliau, Bang. Dan untuk perkara ini saya serahkan dan saya harus bijaki, saya terima dengan lapang dada dengan status tersangka saya, karena yang menetapkan tersangka saya adalah baju saya sendiri. Kepada pimpinan saya meminta maaf sebagai pimpinan di Polda Bengkulu. Saya tidak ada melangkahi, saya tidak untuk menadahkan dada, tapi di sini saya mencoba untuk mencari keadilan untuk keluarga besar saya dan nasabah yang lain. Karena terima kasih atas support dari keluarga besar Polri di Bengkulu, dan mudah-mudahan ke depan kebenaran, keadilan, dan fakta sebenarnya akan segera terungkap, dan pertanyaan dari teman-teman netizen masyarakat Bengkulu akan terjawab. Demikian. Nah, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bang Yogi. Semoga ini menjadi barometer, menjadi ukuran terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan. Itu aja. Selamat malam pemirsa. Selamat malam. Pagi Bang Yogi.